warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, Maha tahu apapun yang terlintas di hati, Maha menyaksikan segala-galanya, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga apa yang ditakdirkan ini benar-benar takdir yang penuh keberkahan, yang membawa kemaslahatan yang banyak dan langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Ra? Sehat? Alhamdulillah, senang lihat Ustaz nih, segar terus. Alhamdulillah, amin. Nambah atau berkurang kiloannya nih Ramadan ini? Kelihatannya nambah. Wah, baguslah, supaya lebih isi. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ustaz tuh emang dari kecil cita-cita jadi Ustaz kah? Aslinya cita-citanya apa dulu waktu masih kecil? Saya memang dipesankan mbah kakek saya dari ayah ibu saya supaya saya sekolah agama. Jadi dari kecil saya sekolahnya madrasah terus sampai terakhir sekolah. Jadi saya seperti disetting dari awal. Oh, sudah disetting. Ini ada turunan kiai kah di atas-atasnya gitu sehingga menyeting ini? Dulu kampung tempat saya lahir itu dibuka pada tahun 1901 oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini ulama karismatik, dia ada haulnya. Saya mengenal dari sejak kecil dari haul itu. Haul diperingati setiap tahun. Di situ dibacakan biografinya bahwa Syekh Abdurrahman ini dulu pernah belajar kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, Fatani di Thailand Selatan. Kemudian dibawa oleh anak Wan Mustafa bernama Wan Daud Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian pulang dari Makkah. Begitu terus diceritakan. Jadi kami anak cucu, kebetulan Syekh Abdurrahman ini adalah kakek dari ibu saya, mbahnya ibu saya. Jadi mereka selalu bercerita itu, bercerita kami mungkin tidak ingin seperti dia ulama besar, tapi paling tidak semangat belajarnya, sehingga dari kecil kami ingin belajar seperti beliau, bisa ke Thailand. Waktu itu Thailand masih sebagai pusat pendidikan agama Islam, karena banyaknya ulama Patani. Dan kami di Sumatera lebih dekat ke Thailand daripada ke Jawa. Lebih dekat ke Melayu, Semenanjung Melayu. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi pikiran dari kecil. Wallahualam. Oh, Masya Allah ya. Kalau saya anak tentara, Ustaz. Jadi kepikiran teh jadi tentara terus ya. Latihan baris berbaris. Ya, makanya Ustaz jangan heran kalau lihat saya seperti ini ya. Jauh beda dengan Ustaz yang asli ini ulamanya ya. Terus kalau waktu kecil gimana Ustaz? Emang udah soleh dari kecil gitu atau gimana? Atau ada juga anak-anak seperti anak-anak lainnya, hobi dan sebagainya? Orang tua saya mungkin mereka berbagi tugas, ayah sibuk mencari nafkah, kemudian pendidikan saya lebih banyak dibentuk oleh ibu, emak, saya panggil emak. Pertama saya dibawa mendaftar sekolah ke SD, tapi kemudian saya masih ingat kepala sekolah nyuruh saya memegang telinga, dia suruh saya. Ya, karena belum sampai, nggak boleh masuk SD katanya. Nanti kalau dipaksakan, nanti jadi bodoh, otaknya nggak mampu. Tapi karena saya ngotot mau sekolah juga, akhirnya saya didaftarkan ke madrasah. Maka saya tidak sekolah SD, sekolah di madrasah. Kemudian kami menyebutnya di kampung sekolah Arab, karena pakai tulis huruf Arab Melayu. Lalu kemudian disitulah saya terus belajar. Cuman muncul masalah setelah kelas 3,
Saya tidak bisa tulis Latin karena semuanya pakai huruf Arab Melayu. Kami huruf Arab Jawi. Lalu kemudian di situ saya pindah ke SD, tapi SD-nya juga yang semi madrasah. Namanya SD Al-Wasliyah. Al-Wasliyah adalah sebuah ormas di Sumatera, seperti ritual amaliyahnya seperti NU, Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian sama seperti anak-anak lain, sekolah, kemudian sore tetap naik sepeda, mandi ke sungai, kemudian nangkap ikan, kalau musim durian di pondok durian, ya, sama seperti anak-anak. Dan pernah suatu ketika saya mandi di sungai, ketika jam orang sore pulang dari sawah, banyak orang pulang dari sawah, salah seorang dari yang pulang dari sawah itu memegang kening saya. Dia pegang kening saya, dia bilang, nanti kamu pergi ke Makkah, kata dia. Lalu saya pulang ke rumah, saya cerita ke orang tua saya. Tadi ada orang bilang saya nanti pergi ke Makkah. Orang tua saya senyum-senyum aja. Mungkin itu mainan anak kecil. Tapi itu jadi motivasi buat saya. Saya ingin ke Makkah. Lalu kemudian ketika adik sepupu ibu saya, makcik saya, namanya Hajjah Habibah. Dia pergi ke Makkah, berangkat haji. Saat mereka ramai-ramai melepas dia pergi ke Makkah itu, malam itu saya mimpi. Saya mimpi seolah-olah saya sampai di Makkah, tapi saya tidak bisa bicara dengan orang di Makkah. Saya nggak bisa ngomong. Paginya saya berpikir, gimana nanti kalau saya sampai ke Makkah, saya nggak bisa bicara. Jadi dari kecil ada obsesi untuk sampai ke Makkah. Selebihnya permainan sama seperti anak-anak kecil lain. Oh, mungkin hikmahnya sekarang Ustadz tiap ketemu anak kecil, pegang keningnya, doakan supaya nih kamu insya Allah nanti ke Mekah. Karena takdir itu kan Allah juga yang menakdirkan ada yang megang kening itu. Itu Masya bisa Allah. jadi satu amalan Ustadz tuh. Tiap ketemu anak, pegang kening, insya Allah kamu ke Mekah, nak. Kan Ustadz juga dapat itu, kan tidak ada kejadian sia-sia. Insya Allah nanti saya amalkan supaya jadi motivasi pula buat generasi akan datang. Terima kasih. Ya kan, tidak ada kejadian baik kecuali dari Allah, ya kan? Masya Allah. Oh itu, emak gimana emak dulu? Apa yang paling Ustadz dapatkan dari motivasi dari orang tua, khususnya emak yang kelihatannya kan intensif sekali ya? Beliau sangat mementingkan pendidikan. Walaupun beliau bukan pendidik, beliau ibu rumah tangga biasa, tapi pendidikan saya amat sangat beliau pentingkan. Memasukkan ke sekolah, kemudian pada saat hari libur semester, libur semester atau libur itu saya disuruh pulang ke kampung untuk mengaji membaca Quran kepada paman beliau. Paman beliau, adik emak beliau namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini anak kandung dari Syekh Abdurrahman. Waktu itu beliau sudah tua sekali, lebih 70 tahun. Jadi saya datang disuruh baca Quran, kata mak saya bukan belajar baca Quran hanya untuk ngambil berkah aja. Kau ngaji dengan dia, cium tangannya, ngambil berkah aja. Jadi saya waktu itu nggak ngerti ya pengambil berkah, karena disuruh ya tetap ngaji. Kemudian saya khatam baca Quran dengan emak. Jadi saya baca dari awal sampai akhir itu dengan emak. Baru setelah itu emak menyerahkan saya ke guru. Ketika saya kelas 3 SD, beliau menyerahkan saya ke seorang ustadz di pesantren. Ustadz itu waktu itu sangat terkenal. Dia juara musabaqah tilawatil Quran tahfiz di Makkah Al-Mukarramah. Lalu mak membawa saya ke ustadz itu, mengenalkan saya supaya saya mengaji dengan beliau. Lalu kemudian emak selalu melihat siapa di daerah itu yang sekolahnya paling tinggi. Awal-awalnya setiap pagi duduk di depan rumah, ada anak muda yang sering lewat depan rumah, namanya Bang Ayub. Kata mak saya, kamu mesti seperti Ayub. Lihat tuh, Ayub sekolah pesantren, nanti kamu udah besar pesantren. Kemudian setelah lebih tinggi lagi, adik sepupu mak saya namanya Dr. Andos Haji Mansur Ali. Kata mak saya, kamu mesti seperti Mansur. Kamu mesti doktorandus. Jadi dia selalu motivasi saya. Dan kemudian
Kami berdua saudara kandung, saya anak pertama, adik saya, walaupun kami sedikit, beliau tetap melepas saya untuk pergi ke Mesir. Bahkan ketika di usia tuanya, ketika berumur 70 tahun, waktu itu saya katakan, gimana nanti kalau saya daftar ke Sudan, dan saya mesti menetap 1 tahun di Sudan, kita nggak ketemu, nggak jumpa. Kata dia, pergilah, selesaikanlah S3 di Sudan, masalah mati urusan Allah SWT. Jadi beliau tidak pernah mengekang saya untuk masalah pendidikan. Masya Allah. Apa yang paling berkesan dari selama pendidikan itu yang membuat bulat hati gitu, mau jadi dakwah? Selain dari emak, apakah ada figur ulama atau ilmu-ilmu yang membuat, udahlah ini jalan hidup saya yang harus saya tempuh sampai saya mati dalam dakwah, misalkan begitu, adakah? Saya ketika tamat Sanawiyah SMP tahun 93, saya pergi ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Sultan Delhi Medan, Sumatera Utara. Habis subuh dengan sepupu mak saya datang ke rumah beliau. Saya katakan, Syekh, saya mau ke Makkah. Waktu itu saya nggak ngerti Mesir, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan. Saya, tolong urus saya ke Makkah. Waktu itu Syekh Jalaluddin senyum saja. Kata dia, kamu selesaikan dulu sekolah, nanti udah selesai aliyah, SMA, baru datang ke sini lagi. Sekarang baru saya paham makna senyumnya itu. Andai ada anak SMP sekarang datang ke saya lalu bilang, saya mau ke Makkah, mungkin saya pun akan, apa kamu ini ya? Cuman waktu itu dia tidak merendahkan saya, dia senyum aja, kata dia, nanti tunggu tamat dulu selesai, baru datang ke sini. Jadi keinginan saya ingin ke Makkah, ke Arab itu dari kecil, kemudian menjadi terngiang dan ingin saya wujudkan cepat sebelum masanya 93. Walaupun akhirnya saya berangkat 98 baru saya sampai ke Mesir. Jadi motivasi dari awalnya mungkin dari cerita-cerita ulama, itulah pentingnya kita bercerita tentang sosok ulama ke generasi kita, supaya mereka punya cita-cita, punya tokoh idola. Saya kira gitu. Masya Allah. Saya jadi minder nih, beda banget dengan hidup yang saya jalani nih Ustadz, gimana nih? Justru Agim punya dua sisi, dua-duanya dapat. Kalau saya hanya satu sisi aja. Tapi aslinya saya teh nggak pernah merasa jadi ulama Ustadz. Malu rasanya disebut kiai ulama. Ini yang aslinya ya. Kan yang karena kalau menilai seperti kan, dengar Ustadz bicara gitu langsung nih mata saya mau nangis aja. yang menilai kan orang lain, bukan di kita. Iya, saya juga heran kenapa takdir saya begini, walaupun saya sangat bersyukur gitu Ustaz, ya kadang-kadang aneh gitu, lihat pesantren, ini kok ada pesantren, saya ini siapalah yang kadang-kadang sedang tabligh gitu, loh kok saya berdiri di depan begini, padahal gimana menurut Ustaz bisa kayak gitu ya? Kehendak Allah. Allah Ta'ala berkehendak, dia ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak bersemangat, nih, Allah cukup tunjukkan satu model aja. Kalau aku mau, kalau aku berkehendak, nih modelnya. Jadi tidak lagi orang bisa berkata, saya bukan keturunan ulama, saya tidak sekolah, saya tidak di Timur Tengah, saya tidak ini. Ini buktinya. Ini buktinya lebih masyhur, lebih hebat, lebih terhormat, lebih berkarya, lebih inspiratif cara Allah SWT untuk menjelaskan kepada umatnya. Saya pikir ada hikmah besar di balik semua itu. Oh gitu ya, waktu saya datang ke guru saya Kiai Haji Khair Afandi di Manunjaya, ya beliau berkata sesuatu gitu, lalu saya nanya, tapi kan saya bukan seperti para ustadz kiai yang lain ya, saya banyak sekali kekurangan. Apa jawaban beliau? Begini, sengaja katanya Allah memberikan banyak kekurangan supaya kamu nggak punya peluang untuk ujub, takabur. Tapi tetap aja ada ujubnya, ada takaburnya sampai diuji dengan
sesuatu yang membuat sadar diri ya. Baik Ustadz, apa suka duka awal dakwah tuh dulu kayaknya sering di hutan-hutan. Emang Saya hutan? pulang 2000, saya sidang S2 selesainya akhir 2006. Lalu kemudian 2006 itu saya langsung ke Makkah menjadi petugas haji. Waktu itu Kementerian Agama mempekerjakan mahasiswa sebanyak 400 orang. Kami dari Maroko 15 orang tenaga musiman. 3 bulan. Bulan Maret 2017 saya pulang. Saya buat surat lamaran 17 nih, surat lamaran cari kerja. Ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, nggak ada satupun yang nyantol. Lalu kemudian saya menetap di Jakarta, menterjemah buku. Jadi sekarang banyak buku-buku itu dicetak ulang, ditulis diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Kemarin di Islamic Book Fair. Lalu orang nanya saya, kapan nanti nerjemah ini? Apa masih sempat nerjemah? Padahal ceramah. Padahal itu 10 tahun yang lalu. Nah, jadi buku itu dulu saya jual habis. Ada lebih kurang 40 buku terjemah. Masya Allah. Lalu kemudian saya ikut tes dosen di UIN. Saya lulus seleksi berkas, saya lulus tes potensi akademik, saya lulus tes tertulis. Tinggal 2 audisi, saya gagal. Lalu kemudian almarhumah mak menyuruh saya pulang. Ya udah pulang aja ke Riau. Saya pulang bulan suci Ramadan tahun 2008. Ini Ramadan saya yang ke-12 di Pekanbaru. Pulang 2008, Ramadan 2008 saya tidak ada tausiah. Karena di Pekanbaru ini jadwal tausiah di masjid itu sudah disusun oleh lembaga dakwah. Namanya Majelis Dakwah MDI, kemudian IKMI, jadi habis semua. Lalu kemudian itulah terus berjalan 2008, 2009 sampailah hari ini ya, dengan suka dukanya. Gimana ceritanya kok jadi ngetop begini sekarang Ustaz? Kata Pak JK, dia kenal saya karena saya diusir dari Hong Kong. Jadi bully-bully itu Membawa berkah lah ya. Bad news, good news. Artinya itu berita buruk tuh ternyata membawa juga keberkahan di sisi lain gitu. Terus apa yang berubah, apa yang berbeda sekarang ini kan kemarin ngetop sekali sana sini, waduh undangan sampai susah sekali. Dikawalnya juga pakai bodyguard dan karena serangan mama garis keras. Apa yang terpikir oleh Ustadz ujian seperti itu? Saya melihat seperti begitu cara Allah mempermainkan dari dalam tanda kutip ya. Bagaimana Allah perasaan kita ketika kita amat sangat sulit, lalu kemudian begitu mudahnya Allah. Artinya Allah ingin berkata, kalau aku berkehendak mudah loh. Mungkin itu yang saya pahami ya. Kalau aku berkehendak mudah, ini bukan, kamu gak ada apa-apanya gitu. Mungkin saya pahami begitu. Benar. Yang paling bahaya dari ujian popularitas, sebetulnya yang lebih enak tuh nggak populer, Ustaz. Ya. Biasa-biasa aja. Sekarang mah saya merasakan tuh susah jadi orang biasa-biasa tuh, ya kan? Tapi karena udah sadar memang Allah yang menetapkan, yang paling bahaya itu adalah menikmati. Sok Ustadz mau nanya apa sekarang giliran? Gimana pendidikan dasar AA? Malu jangan nanya itu. Saya mau orang biasa-biasa banget. Karena ada sebagian orang dia merasa dia tidak bisa membedakan antara dakwah dengan fatwa. Sehingga ketika dia mengatakan ini dakwah ini tugasnya kiai,
dakwah ini tugasnya ulama, sehingga dia tidak berdakwah, tidak mengajak orang. Padahal kalau kita lihat dakwah itu kan kewajiban semua orang. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Kita ini apapun kita adalah dakwah, ngajak orang. Jadi kehadiran Agim Allah ingin menunjukkan kamu wajib berdakwah. Kalau kamu berdakwah, aku angkat derajatmu melebihi siapapun. Sehingga dulu ketika saya nonton TV, pernah tuh saya tes, semua channel itu Agim. Saya lihat Agim. Nah, sekarang Abdul Somad lah. Pernah tuh saya tes kan. Baik, saya jawab apa? Apa yang harus saya jawab? Saya sekolah biasa-biasa aja, Ustadz. Di sekolah negeri, SD, SMP, SMA. Kuliah juga kan elektro, nggak nyambung ini ya. Hanya senang sekali berorganisasi. Dari kecil jadi pedagang. Dari TK dulu, TK ikut dengan nenek. Karena ayah saya seorang prajurit, seorang tentara, pindah-pindah. Dan sangat mendidik kedisiplinan. Ya, seperti yang sekarang berbekas di pesantren, di santri itu pendidikan ayah. Kalau ibu rumah tangga biasa, hanya karena adik sakit, sehingga gaji ayah saya banyak untuk membiayai adik. Walaupun perwira gitu, tapi tetap sehingga jualan ibu tuh. Dan saya bagian jualan juga di sekolah. TK jambu tetangga, SD jualan petasan, SMP jualan orson waktu itu ya. Begitulah, sampai kuliah juga dagang aja terus. Sampai selesai kuliah, baru kembali ke rumah. Adik saya yang ketiga ini sudah semakin sulit bangun. Kami berempat, saya paling besar. Nah, ada adik Abdurrahman Yurid, yang sekarang juga pembina pesantren. Nah, yang ketiga ini, menurut saya itu lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan adiknya karena baik gitu. Lalu lumpuh, makin lama makin lumpuh. Jadi asalnya normal, terus terserang apa, zaman waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang, lalu dilumba, lalu bertahap lumpuhnya tuh. Mulai dari mata juling, telinga nggak mendengar. Nah, selesai kuliah, saya pulang ke rumah sekamar dengan adik ini. Saya lihat adik ini, walaupun susah bangun, tahajud tiap malam. Kemudian walaupun sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, digendong ke masjid. Tetap sholat berjamaah di masjid, walaupun digendong. Dan di masjid pun berbaring seperti mayat saja gitu, dibaringkan begini. Karena nafas susah gitu, jadi malam itu harus didorong, begitu dimiringkan kiri kanan. Tapi saya lihat adik saya ini jarang mengeluh. Saya giliran dengan adik untuk ngejaga adik ini ya. Kalau pergi digendong. Lalu adik ini kalau ada yang ngasih uang, dia tidak bisa megang uang, lalu dia minta tolong kasihkan A ke ini, ke itu. Jadi uangnya tidak dipegang, tapi dia sedekahkan. Saya tuh mikir, ya alhamdulillah waktu di kampus tuh jadi ketua senat, jadi komandan menwa, gitulah dengan berbagai aksesoris prestasi centil anak muda waktu itu saya lah gitu. Juara pidato, juara gitu. Tapi ketika ketemu adik ini, saya rasa lain sekali gitu. Apa yang saya raih itu cuman casing, topeng. Tapi kalau lihat adik ini tenang gitu. Tahajud malam-malam, walaupun kadang-kadang hanya dengan tayamum karena sulit gitu. Tapi sambil berbaring. Lalu saya lihat adik saya kalau lihat akuarium, maaf, dia menangis. Saya heran, kenapa menangis lihat akuarium? Lihat katanya, Allah menciptakan warna ini indah sekali. Jadi dia melihat dunia, tapi hatinya ingat ke Allah. Di sanalah sebetulnya saya mendapat hidayah tuh lewat adik yang lumpuh dan sebelum meninggalnya di pangkuan gitu. Pernah memberi nasihat, katanya. Ini sebelumnya saya pernah nanya, Dek, kenapa jarang mengeluh? Kata adik saya begini, untuk apa mengeluh, katanya. Semuanya juga kan
Sudah diatur Allah yang maha baik. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Sudah, ini pasti kebaikan kalau orang lain banyak amal dengan banyak berbuat. Mudah-mudahan saya punya amal dengan banyak bersabar. Jadi kalau bicara tuh sepertinya ada tenaganya terus. Sampai terakhir itu katanya walaupun punya prestasi sehebat apapun, nggak akan bahagia sebelum dekat dengan Allah. Dan mau dipuji orang dengan apapun dunia yang didapat, tidak akan mulia sebelum meniru Rasulullah. Ya, tidak lama kemudian meninggallah dan berubahlah. Memang saya dulu awam aja gitu, sholat tapi tidak seperti semangat para mahasiswa sekarang. Akhirnya ya belajarlah dari sana. Ya hidayahnya lewat adik yang badannya lumpuh, lebih muda, dan dari sanalah saya percaya bahwa kenapa sekarang di Darul Tauhid diusahakan 10% yang memiliki handicap, ya, keterbatasan. Karena banyak ilmu dan hikmah yang saya dapatkan bergaul dengan teman-teman yang penyandang disabilitas itu. Gitu Ustaz, jadi dahulunya juga terbuka hatinya tuh oleh seorang yang lebih muda dan juga secara fisik sangat terbatas gitu, dan meninggal di usia muda. Gitulah Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan itu apa hal-hal spiritual yang pernah rasakan, pengalaman? Ya, saya tidak tahu ini nyata atau tidak, tapi rasanya pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW, Ustaz. Saya malu kalau menceritakan ini, karena awam sekali waktu itu. Saya juga heran kenapa saya mimpi dan tidak tahu, ya. Tapi dari sanalah kemudian jadi senang ke masjid. Ada yang aneh waktu itu, karena dari awam jadi senang ke masjid, jadi disangka stres. Apalagi waktu itu saya suka sekali mendengar lafaz Allah. Sehingga kalau dengar azan, suka menangis. Sepertinya indah gitu nama Allah tuh. Rasanya ada cinta, tapi saya tidak mengerti. Nah, jadi di masjid sering itikaf dan tidak mengerti itu itikaf. Itu usia berapa ya? 24-an lah, 23. Tapi orang-orang nganggapnya stres katanya tuh. Si Gim depresi katanya. Karena kalau dengar nama Allah suka nangis. Saya juga tidak mengerti kenapa saya suka sekali gitu mendengar asma Allah. Nah, dari sanalah belajar, cari guru ke sana sini, lalu ke Manonjaya, ke Garut dulu, dari Garut ke Manonjaya. Ya, mencari ilmu, dan ya dibalik segala keterbatasan suka sekali. Makanya dinamai Darul Tauhid itu awalnya adalah ingin sekali menjadi orang yang bisa mencintai Allah sepenuh hati. Tapi ya itu ketika mulai bangun pesantren, lalu Allah menguji lah dengan dimudahkan dunia, populer, dan ya seperti itu, rupanya belum kuat fondasinya. Sampai ada takdir Allah memberi jalan dengan cara yang halal, tapi itu membuat segera tersadar dan kembali ke ketauhidan. Kurang lebih begitu. Sekarang Asya nanya bagian saya. Apa yang terpikir oleh Ustadz dengar obrolan itu? Saya ingin orang punya informasi yang utuh tentang perjalanan hidup Agim, sehingga bisa dia jadikan sebagai rel, acuan, bahwa dia tidak mesti berasal dari pendidikan agama, tapi juga dia bisa menyuarakan agama. Karena banyak orang melimpahkan tugas ini, itu bukan kerjaan saya. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya holy man. Kewajiban berdakwah adalah kewajiban siapapun. Kemudian bagaimana bahwa yang lebih menguatkan power itu adalah spiritual dari dalam. Bukan casing, ijazah, apa segala macam. Itu hanya pernik dari luar saja. Tapi ada kekuatan yang luar biasa. Itu yang mesti ditumbuhkan ke generasi ini. Lebih banyak
tersebar ke anak-anak muda. Saya pikir sampai hari ini Agim masih jadi inspirasi anak muda, insya Allah. Amin ya. Aki-aki sekarang Ustadz. Ya, saya tidak bisa pungkiri, ayah saya seorang pemuda desa dari Cimaragas di Banjarsari, kemudian ngekos di Bandung sambil kuliah, kemudian nikah sama anak ibu kosnya itu, jadi ibu saya ya. Lalu jadi awalnya guru ayah saya tuh, jadi saya anak guru nih tahun 62 tuh sebelum jadi tentara ya. Sesudah anak guru, lalu ayah saya jadi tentara dan mulailah di pendidikan lebih ke kedisiplinan, dari mulai cara nutup pintu dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ya kalau kita sekarang dianggap sukses oleh sebagian orang, maka yang sesungguhnya sukses adalah orang tua dan guru-guru kita. Kesuksesan kita adalah bagaimana kita bisa menyukseskan sebanyak mungkin orang lain syariatnya. Jadi mungkin kita ini baru sukses kalau kita udah mati nanti ketahuan. Seperti Ustadz sekarang gini kan yang sukses itu adalah orang tua dan guru-guru Ustadz, ya kan? Kesuksesan kita belum kelihatan. Betul Pak. Ya udah gitu sok sekarang, Ustadz. Apa obsesi yang belum tercapai ya Agim? Sama itu. Ustadz saya mau nanya, Ustadz masih muda, lahir tahun 77 ya? 77. 62. Jadi kita beda berapa tahun tuh? Saya Seperti sudah 26. SM. Seperti umur 26. Jangan nyindir Ustadz. Jadi Ustadz lihat sekarang fenomena kita Indonesia umat Islam terbesar di dunia jumlahnya. Tapi seperti inilah keadaannya, korupsi masih banyak dan berbagai hal. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Kiai banyak, ulama banyak, kampus-kampus Islam banyak, pesantren banyak, pendakwah banyak, tapi keadaan masih seperti ini. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Saya dengan pengetahuan saya yang pendek dan pengalaman yang tidak seberapa, saya sempat putus asa melihat keadaan ini, Agim. Karena ibarat melihat orang sakit, ini sakitnya kronis. Semua. Gula darahnya ada, jantung koronernya ada, kemudian sakit tulangnya ada, sampai kita tidak tahu. Dan semua orang yang datang komen itu, semuanya memberikan komentar, sehingga pasien itu semakin sakit. Sampai akhirnya suatu ketika saya berjalan dengan sahabat saya ketika musabaqah tilawatil Quran. Dalam perjalanan pulang kata beliau ada satu harapan. Harapan kita adalah pucuk-pucuk yang masih hijau. Mungkin daun yang sudah makan ulat kita tidak bisa selamatkan. Tapi pucuk-pucuk yang hijau ini kalau kita jaga, dia akan menjadi ranting dan batang yang kokoh di masa akan datang. Mungkin itu yang salah satu penyelamat saya kira. Gitu ya. Lalu tentang dakwah, adakah yang salah dari dakwah kita ini? Sehingga yang banyak ini kan banyak dakwah, apalagi Ramadan begini. Apa kira-kira yang harus dievaluasi dari dakwah-dakwah kita ini? Mungkin dakwah kita baru menyentuh pada level orang menikmati pengajian. Dia hanya baru merasakan nikmat ketika ngaji, nikmat gitu. Setelah itu ya udah habis. Dan sudah merasa sudah berbuat baik. Jadi saya kira kekeliruan kita, saya pribadi, kalau tidak. Makanya saya mengajak sahabat-sahabat, kawan-kawan lebih kepada actionnya, seperti penggalangan dana untuk support fakir miskin. Kita stoplah sudah pada seremonial ini, lebih pada yang lebih mendalam. Tapi tetap kita bagi, ibarat saya mengumpamakannya seperti kita di airport jalan, ada beberapa rumah makan yang kita lewati. Ada yang bagian depan itu ngajak orang baru masuk ke dalam.
Ayo silakan masuk, masuk, masuk. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam, sudah pesan makanannya, ada yang sotonya, ada yang supnya, ada yang mie Acehnya, ada yang nasi gorengnya. Nah, jadi sekarang yang heboh ini kalau saya lihat baru yang di depan itu aja. Ayo, 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 tapi belum lagi masuk ke dalam. Jadi mudah-mudahan ke depan umat menjadi lebih baik insya Allah. Sepakat Ustaz, jadi memang sekarang harus sangat intensif ke bibit-bibit muda ini. Adik-adik kita yang belum begitu banyak terkontaminasi, supaya mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih pas dan dipegang teguh, sehingga kalau suatu saat mereka jadi kiai, jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun jabatannya, mungkin pada saat itulah perubahan cepat di negeri ini akan lebih baik. Bagaimana menurut Ustaz begitu? Menanamkannya bagaimana? Cara menanamkannya ke dalam diri sehingga muncul sejuta AA Gim. Dan 10 juta Abdul Somad sebentar. Maaf. Tahan. Sebentar. Saya harus ganti ini sedikit. Jadi, ya kalau saya sih 3M, Ustadz. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Sekarang semakin menyadari bahwa seorang guru itu baru dia punya kemampuan menggugah dan mengubah dengan izin Allah kalau guru itu memang bisa menggugah dan mengubah dirinya sendiri dulu. Karena kalau ceramah mah gampang, tinggal apalin dalil, dilatih ceramah. Tapi Allah tahu persis niatnya dia ceramah, Allah tahu. Ilmu yang dia sampaikan juga Allah tahu, dan dia mengamalkan atau tidak Allah tahu. Jadi urusan terpenting bagi seorang pendakwah sebetulnya bukan dengan umat. Urusan terpentingnya adalah dengan Allah. Karena yang membulak-balik hati kan Allah. Kalau bicara begini gampang sekali, benar? Bagi yang biasa bicara, bicara. Tetapi kan apakah selama dia bicara niatnya ikhlas atau ada udang di balik batu? Apakah perkataan itu untuk ngajak orang jadi dekat Allah atau mau menunjukkan kepintaran dirinya? Apakah bicara itu dia lakukan atau tidak? Ini Allah tahu semuanya ya. Itulah sebabnya kalau kita pelajari para ulama terdahulu kan bicaranya, guru saya tuh bicaranya dikit, Ustaz. Dikit sekali bicaranya. Aduh, Masya Allah. Tetapi kalau bicara, aduh saya bisa nangis Bombay itu. Sekali guru saya negur, aduh udah betulan ini. Sekarang guru saya sudah wafat. Tiap ingat guru ini tidak bisa tidak nangis aja ini ya. Karena melihat beliau, saya pikir bicaranya luar biasa sedikitnya. Tapi kenapa pengaruhnya besar sekali? Karena memang beliau niatnya juga adalah bukan untuk kepentingan dirinya. Dakwahnya itu beliau praktekkan, beliau amalkan. Dan ini kan murid guru saya 2 itu. Satu lagi ada yang sekarang jadi guru saya yang lebih senior. Dan saya kata guru saya ini yang masih lebih muda ini, tahu nggak, Mbah itu lebih menyayangi daripada menyayangi dirinya sendiri. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena Mbah itu sholat sangat lama dan banyak mendoakan Waduh, itu hancur hati saya tuh mengetahui betapa guru saya sedikit tidurnya karena mendoakan muridnya agar dilindungi Allah. Nah, guru saya tidak dikenal orang dan tidak mau dikenal orang. Jadi saya melihat seorang figur ya yang dekat dengan kehidupan. Oh, kalau Rasulullah sih pasti sempurna ya. Betapa keikhlasan dan mengamalkan apa yang disampaikannya. Sebetulnya itulah rahasia terpenting di dalam mengajak orang menuju kebaikan. Menurut Ustadz bagaimana itu? Halo?
Ada Imam Fudail bin Iyad ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata Fudail bin Iyad, inilah orang yang tampan yang diberi Allah amanah. Begitu Fudail bin Iyad berkata, inilah orang tampan yang diberi Allah amanah, Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya. Padahal kalimat itu kalimat yang biasa saja. Inilah orang yang tampan yang diberi Allah amanah. Kalimat yang biasa saja. Tapi kenapa Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya? Komentar Syekh Said Ramadan Al-Buti, bukan pada kalimatnya itu, tapi pada orang yang mengucapkannya itu, yang luar biasa kedekatannya dengan Allah, sehingga ketika keluar dari mulutnya, kalimat itu menyentuh hati Harun ar-Rasyid. Saya kalau mendengar cerita ini, ditambah lagi cerita Agim, nanti saya jadi berhenti streaming ini. Nggak apa-apa Ustadz, kan ada coupling masing-masing. Ya itu cerita guru. Ya sudah, sekarang kita cerita mau Idul Fitri nih. Gimana nih, banyak yang bingung Idul Fitri sekarang begini, itikaf di rumah gimana nih Ustadz? Apa boleh itikaf di rumah cari Lailatul Qadar? Kalau yang sepengetahuan saya, Agim, iktikaf itu sepakat 4 mazhab, Imam Abu Hanifah Hanafi, Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hambal Hambali. Syarat sahnya iktikaf cuma 2. Pertama, masjid jami, masjid yang ada sholat Jumatnya, dan masjid saja, masjid yang ada 5 waktunya, nggak ada sholat Jumatnya. Masjid jami dan masjid saja, atau di tempat kita disebut masjid dan musola, surau dan langgar. Tapi ada alternatif pendapat yang ketiga, pendapat Hanafi. Hanafi lebih banyak ra'yu, rasionalitas. Boleh iktikaf perempuan di musola al-bait. Musola al-bait yang dia maksud adalah satu tempat di dalam rumah yang diset biasa untuk tempat sholat keluarga. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa ke masjid dan tidak bisa ke masjid jami, tidak bisa ke masjid dan masjid jami, maka alternatif ketiga, pendapat terendah di antara ulama, kita setlah di rumah kita, persiapan untuk 10 terakhir Ramadan, disitulah kita mulai i'tikaf. Adapun i'tikaf yang terberat, mazhab Maliki mesti 24 jam stay, saya kira bisa dilaksanakan orang sekarang karena orang lockdown dan dia di dalam rumahnya. Atau paling tidak i'tikaf 3. I'tikaf subuh dengan sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kemudian i'tikaf malam, sholat tarawih, setelah itu witir, setelah itu tadarus. I'tikaf tengah malam, bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, membaca Quran, berzikir, menjelang bersahur. Jadi saya pikir, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Kalau tidak dapat yang afdal, tidak meninggalkan yang mafdul. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini supaya malamnya kuat kan, kita kan buat yang awam-awam nggak tidur tuh besoknya bisa masuk angin, Ustaz. Bisa dikerok. Jadi bagusnya siangnya pada tidur tuh. Kalau di Arab siang pada tidur, Ustaz. Saya lihat kalau itikaf tuh di masjid emang begitu ya. Itu pemahaman. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, puasanya tidak merubah pola makannya, dan puasanya tidak merubah pola tidurnya. Justru bulan puasa ini bukan mengalihkan makan dan mengalihkan tidur, tapi bulan puasa adalah menambah aktivitas, mengurangi makan. Makanya perang Badar terjadi pada hari Jumat, pembebasan Cordova terjadi pada hari Jumat.
Dan Bulan Mesir Ramadan. melawan Palestina disebut dengan kota Ashir min Ramadan, 10 Ramadan juga pada hari Jumat, pada bulan Ramadan, pembebasan Cordova bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, perang Badar pada hari Jumat bulan Ramadan. Jadi artinya kita tidak mengurangi aktivitas, dan contoh tauladan untuk zaman sekarang tetap Ramadan, tetap bersepeda. Agim tadi pagi tetap naik sepeda. Tahu dari mana? Ya, memang saya harus bersepeda, Ustadz. Kalau aki-aki kurang gerak, tapi sepeda yang aman lah ya, yang tidak melanggar SPP, PSBB. Baik, Ustadz. Nih, jadi itikaf tuh minimal dari habis sahur subuh sampai isrok lah ya, suruk, sholat suruk 2 rakaat. Nah, itu pahalanya luar biasa. Kemudian dari Ba'da Isya sampai selesai taraweh. Kemudian tidur dulu lah, kalau tidak kuat bangun semalaman. Nanti bangun jam 2:30 atau jam 2 ya, sampai ibadah, berbagai sholat, kemudian sahur. Baru nyambung lagi, itu minimal lah gitu ya. Minimal lah. Iktikaf minimalis. Yang maksimalis bagaimana? Maksimalis full lah. Seperti iktikaf Rasulullah SAW. Sampai ketika Aisyah datang, nawilinil khumrah, tolonglah ulurkan kain wahai Aisyah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf itu, Nabi mengulurkan kepalanya, tapi badannya masih tetap di dalam. Kepalanya di celah jendela, lalu Aisyah menyisir rambutnya. Lagunya ada tuh, Aisyah menyisir rambutnya. Lalu jadi Rasulullah full saja 10 hari itu di masjid ya? Full 10 hari itu dah. Katanya pakai penutup kan Rasulullah tuh, sehingga tidak kelihatan oleh yang lain-lain. Pakai tabir kan? Pakai, kalau di Mesir itu kita masuk, dia dibuat seperti kemah-kemah kecil. Seperti kubah, mereka sebut kubah itu artinya kemah-kemah kecil. Sehingga tertutup, tidak dilihat orang lain. Kalau kita mampu seperti itu, tapi ini kan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunatnya. Tapi andai tidak pun, kita tidak bicara idealis, tapi yang realistis, insya Allah. Baik, nanti malam Lailatul Qadar gimana Ustaz? Kira-kira malam ganjil aja nih kita semangat ibadahnya, yang genapnya pules gitu. Jadi yang saya pahami, Agim, hikmah di balik Lailatul Qadar itu bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar, pembahasan Lailatul Qadar, dia ungkapkan banyak sekali pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, malam ke-9, malam ke-11, malam ke-13. Jadi banyak sekali pendapat, dan di ujung kesimpulan Imam Ar-Razi, Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Dan Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya kita senantiasa berharap ingin mendapatkannya. Jadi kalau saya lihat di situ, sebenarnya yang ingin diinginkan Allah dari kita adalah menghidupkan malam-malam ini, bukan main tebak-tebakan di wallahu a'lam. Masya Allah. Iya. Ada ciri-cirinya enggak yang udah dapat Lailatul Qadar, apa bercahaya gitu Ustaz? Banyak sekali kita lihat sahabat-sahabat kita bercerita tentang Lailatul Qadar atau sesuatu yang pengalaman spiritual lebih kepada fisik. Misalnya melihat pohon kayu tumbang, kemudian air-air empang jadi beku, kemudian turun malaikat. Tapi kalau kita lihat spirit beragama dari para ulama, dari hadis Nabi, sebenarnya yang diinginkan adalah adanya perubahan. Berapa banyak orang yang mengaku mengalami pengalaman spiritual,
tidak ada yang berubah. Justru yang berubah adalah ceritanya, bukan amalnya. Tapi yang saya baca, yang saya dengar dari bagaimana pengalaman spiritual A'agim ketemu Nabi, yang berubah itu bukan ceritanya, tapi yang berubah itu bagaimana hati jadi ingat Allah, mata menangis, menjadi rindu ke masjid, menjadi kuat dalam berjihad. Spirit itu mesti dibangkitkan dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Lalu malam Idul Fitri gimana Ustaz? Amin ya Rabbal. Yang bagus nih amalannya di rumah begini, takbiran. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya 29 atau 30. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat hilal. Kalau tanggal 29 nampak hilal, berarti puasanya 29. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan di tanggal 29 nggak kelihatan, fa atimmu, sempurnakan puasamu 30. Andai 30, maka pada tanggal 23 Mei, Sabtu sore 30, berarti malam Ahadnya kita walitukabbirullah. Setelah kamu sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Hanya saja karena kita sudah rutinitas setiap tahun, yang kita pahami malam takbir itu adalah konvoi naik motor keliling kota. Sehingga karena sekarang kasus corona, sehingga kita tidak konvoi lagi, berarti tidak takbir lagi. Padahal dalam ayat itu walitukabbirullah, bertakbirlah, tidak mesti konvoi. Kita takbir di rumah kita masing-masing, dengan keluarga, dengan sahabat kalau ada, maka bertakbirlah dengan mengagungkan Allah SWT. Yang selama ini merasa sedih mengenang orang tua, itu sebetulnya kecil. Ada yang lebih besar, Allah. Yang selama ini sudah membesarkan dirinya, sudah merasa penghuni surga, sebetulnya engkau juga kecil. Yang besar itu adalah Allah. Yang selama ini mengatakan wabah ini begitu menakutkan, maka walitukabbirullah, besarkanlah Allah. Kalau kau besarkan Allah, maka yang selain Allah menjadi kecil. Itu saya kutip dari A'agim. Jadi bagusnya malam, udah jangan nyebut-nyebut saya aja Ustaz. Jadi takbiran tuh yang dicontohkan Rasulullah tuh bagaimana tuh malam takbiran tuh Ustaz? Kita bertakbir dalam setiap posisi, kondisi, tanpa melihat waktu. Terus dari mulai maghrib ya, dari mulai habis sholat maghrib Ustaz. Dari mulai dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu masuk malam. Karena hitungan satu Syawalnya itu adalah ketika tenggelam matahari sore Sabtu 30 Ramadan, terbit masuk malam, dihitung malamnya duluan. Disitulah kita mulai bertakbir, mengganggukan Allah. Biasanya kita dari setelah selesai sholat sampailah pagi, kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, selesailah masa bertakbir, mengagungkan. Jadi selesainya pada waktu khatib naik mimbar ya. Nah masalahnya sekarang ini kan kayaknya Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh Ustaz? Bagusnya? Kalau yang nggak pulang, yang nggak mudik, yang di kos-kosan di Bandung, di Jakarta, tinggal sendirian, sholat Id saja sendirian, nggak pakai khutbah. Yang dengan keluarga, maka laksanakan sholat Id berjamaah. Satu imam, minimal makmumnya 3. Jadi sholat Id, setelah sholat Id, lalu kemudian naik khotib, berdiri khotib, takbir 9, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, sampai habis. Kemudian rukun-rukunnya saja, alhamdulillah. Kemudian selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah itu wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara dua khutbah, tegak lagi, takbir 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Habis itu rukun khutbah lagi, alhamdulillah. Salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu baca ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu kemudian wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Habis itu doa, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Selesai, makan ketupat opor ayam. Nah, dah. Kalau berdua gimana? Sholat masing-masing. Sholat masing-masing, Kalau berdua ya, bertiga sholat masing-masing. Yang belum ada makmum, sholat sendiri-sendiri aja. Kalau berdua kan, sholat berdua tidak bisa ya, sholat Idul Fitri berdua gitu, Ustaz. Karena pendapat yang paling minim, yang seminim-minimnya itu lebih dari jamaah. Ya, jamaah itu. Lebih dari jamaah. Inna sholatal idi tan'aqidu, sholat Idul Fitri sah bi arba'atin, 4 orang, imamin 1 imam, wa salasatin mu'tamin 3 makmum, li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itulah jumlah paling minim dalam jamak. Inilah pendapat yang paling minim. Kalau berdua kita minimkan lagi, saya nggak berani. Kita mah ikut yang lebih pintar aja, Ustaz. Enggak. Lah, sesudah itu gimana tentang salam-salaman, minta maaf. Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya, Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh, tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat, nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi, kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kita semua mudah-mudahan memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, ya, tidak terlalu mempermasalahkan kita di masjid atau tidak sesudah ada fatwa ulama dari ulama, ya, begitu Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa hari ini banyak sekali ilmu hikmah yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khair. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah ini di saat-saat akhir Ramadan ini. Apa yang memotivasi AA Gim tidak berhenti beraktivitas? Setiap hari, Zoom-nya setiap hari. Lintas tokoh, lintas agama, lintas disiplin, lintas ilmu. Dengan politikus, dengan macam-macam orang.
Apa motivasinya? Mau terkenal, Agim kan udah capek terkenal. Ustadz, saya sudah tua. Kalau Nabi kan 63 tahun usianya. Ya, kalau ada segitu tinggal dikit lagi lah. Saya pengen pulang selamat, pengen punya bekal, pengen bisa berjumpa dengan Allah. Ya ceritanya sih itu. Jadi setiap ada kesempatan ilmu yang manfaat dari siapapun, saya cuma memfasilitasi saja. Mudah-mudahan jadi bekal pulang. Itu aja Ustadz. Ya waktu tinggal dikit, belum tentu hidup lagi Ramadan yang akan datang, ya kan? Jadi ingin aja setiap ada kesempatan, kalau ini jadi kebaikan untuk umat, mudah-mudahan diterima Allah. Itu aja sih. Pengen punya bekal lebih banyak. Silakan kata-kata terakhir perpisahan Ustadz. Agim tidak pernah menyuruh saya untuk semangat. Agim tidak pernah menasehati saya, tapi saya mengambil semangat dan nasihat dari perjalanan hidupnya. Dan dari situ saya belajar, kita tidak perlu banyak menasehati orang, tapi cukup orang ambil nasihat dari perjalanan hidup kita. Saya kira itu penutup dari saya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Doakan saya supaya diampuni Allah dan istiqomah. Dan Amin. semoga Ustadz juga diberi umur panjang, diberikan nikmatnya yakin ke Allah, nikmatnya cinta dan rindu kepada Allah, serta nikmatnya hidup berjuang bermanfaat bagi